Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Firman Samuel Lumban Tobing dengan NPM 20.197. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Bapak Faris Farizal Jodi dengan mata kuliah Hukum Penitensier Universitas Pasundan, di mana topik pembahasan di sini adalah hukum pidana. Oke, mungkin kita bisa lanjut langsung ke topik pembahasan. Di sini topik pembahasan kita ini ada 4 macam definisi hukum pidana. Kemudian yang kedua delik, yang ketiga pemidanaan, yang keempat asas-asas hukum pidana. Mungkin untuk asas hukum pidana sama delik ini akan saya bahas sedikit saja, tidak secara detail. Oke, lanjut. Yang pertama kita membahas definisi hukum pidana. Nah, definisi hukum pidana atau bisa kita bilang ius poneale. Nah, menurut Mesker ini hukum pidana itu diartikan sebagai aturan hukum yang mengingatkan pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu yang berupa pidana. Jadi definisi hukum pidana itu berpokok pada dua, yaitu pertama pasti adanya perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan pidananya. Nah, jadi pengertian hukum pidana ini tersebut dikenal dengan ius poneale. Ius poneale itu apa tadi? Yaitu perbuatan yang memenuhi syarat tertentu dan terjadilah sebuah pidana. Oke, lanjut. Nah, apa sih yang disebut dengan perbuatan syarat tertentu yang memenuhi syarat tertentu? Nah, perbuatan yang memenuhi syarat tertentu itu perbuatan yang dilakukan orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana. Nah, perbuatan semacam itu perbuatan yang dapat dipidana atau disingkat perbuatan jahat. Oleh karena itu, dalam perbuatan jahat tersebut harus ada orang yang melakukan. Maka persoalan tentang perbuatan tertentu itu dibagi menjadi dua, diperinci menjadi dua. Pertama itu pasti perbuatan yang dilarang. Nah, kemudian orang yang melanggar larangan itu. Misalnya perbuatan yang dilarang, saya membunuh orang. Tapi saya menyuruh orang untuk membunuh orang ini. Nah, itulah perbuatan yang dilarang. Nah, apa sih siapa sih yang melanggar larangan itu? Ya, saya. Nah, saya pasti dijatuhkan hukuman yang sesuai tentang hukuman pembunuhan. Oke, lanjut. Nah, dari tadi kita bicara tentang pidana. Pidana itu adalah bisa kita bilang itu sebuah penderitaan. Ya, kenapa penderitaan? Karena dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat tertentu, syarat-syarat perbuatan itu. Nah, dalam hukum pidana ada bisa kita bilang itu sebagai tindakan tata tertib atau tuts mat rege. Nah, selanjutnya dalam KUHP pasal 10 jenis-jenis pidana itu ada hukuman pokok atau bisa kita bilang pidana pokok dan pidana tambahan. Nah, di mana pidana pokok ini meliputi apa saja? Di sini ada hukuman mati, ada hukuman penjara, hukuman kurungan, hukuman denda. Kemudian ada hukuman tambahan. Apa itu hukuman tambahan dan masuk kemana aja? Hukuman yang jika hukuman pokok sudah dijatuhkan, maka masuklah hukuman tambahan. Misalnya contoh, saya misalnya melanggar hak orang untuk berpendapat di media sosial, tapi saya
eee, tidak menghargai, atau tidak menghormati nama baik dia di media sosial. Saya maaf kata berbicara kasar lah yang tidak patut. Nah, inilah yang masuk ke dalam hukuman tambahan. Nah, atas perbuatan saya tadi itu pengumuman keputusan hakim. Itulah saya nanti di pengadilan menunggu hasil pengumuman apakah saya dikenakan pasal berlapis atau bisa saja saya dibebaskan karena ketidaksadaran saya atau lain sebagainya. Nah, definisi hukum pidana atau ius puniendi yang lain ya. Di samping ius puniale ada ius puniendi. Itu tuh ius puniendi itu kalau dalam arti luas alat perlengkapan hak dari negara atau alat perlengkapan negara. Untuk apa? Untuk mengenakan atau mengancam pidana terhadap perbuatan tertentu. Nah, untuk arti sempitnya apa? Arti sempitnya hak untuk menuntut perkara-perkara pidana ini, atau bisa kita bilang menjatuhkan dan melaksanakan pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang. Nah, hak ini dilakukan oleh siapa? Oleh badan peradilan. Oke. Jadi hak puniendi ini adalah hak mengenakan pidana, dan ius puniendi ini harus berdasarkan pada ius puniale. Nah, di sini kita akan membahas tentang fungsi hukum pidana itu sendiri apa. Nah, bisa dibedakan dua fungsi di sini. Kita lihat yang pertama fungsi yang umum. Fungsi yang umum itu apa? Sebagian dari keseluruhan lapangan hukum. Maka fungsi hukum pidana sama juga dengan fungsi hukum pada umumnya, ialah mengatur hidup kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Nah, untuk yang kedua kita lihat fungsi hukumnya yang lain adalah fungsi yang khusus. Fungsi yang khusus itu apa yang ini? Fungsi yang khusus itu ada melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak misalnya memperkosanya gitu, dengan sanksi yang berupa pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang-cabang hukum yang lain. Nah, dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu memberi aturan-aturan untuk menanggulangi perbuatan jahat. Nah, di sini kita akan membahas delik sedikit aja. Asal kata delik itu. Yang pertama, asal kata delik bisa ada dari bahasa Latin yaitu delictum, dari bahasa Jerman itu delict, dari bahasa Prancis itu adalah delict, dari bahasa Belanda yang bisa dibilang delict. Nah, tapi menurut KBBI, arti delik itu adalah tindak pidana. Adapun beberapa pendapat pada para tokoh Mulyanto, delik itu disebut dengan perbuatan pidana. Putra itu menyebut delik itu sebagai peristiwa pidana. Kemudian Tatmaja itu mengukakan delik itu adalah pelanggaran pidana. Nah, para pakar hukum yang lain, misalnya Van Hamel, Simmons, saya rangkum dari setiap penjelasan mereka itu delik itu ada strafbar feit, atau bisa kita bilang juga tindakan pidana. Oke. Kemudian kita masuk ke skema unsur-unsur delik. Nah, ada apa aja? Unsur delik itu bisa dilihat dari yang pertama unsur objektif dan kedua unsur subjektifnya. Nah, kita bahas yang unsur subjektif dulu. Unsur subjektif ini bisa terlihat apakah di dalam unsur subjektif ini ada unsur kesengajaan atau bisa kita bilang dolus, atau ada unsur kelalaian, culpa. Nah, unsur kesengajaan misalnya kesengajaan dengan keinsafan.
insaf kita tidak sadar. Kemudian kesengajaan sebagai maksud, mungkin ada maksud dan tujuan melakukan tindakan pidana itu. Misalnya kita membutuhkan ekonomi, faktor sosial, faktor keluarga, atau yang lain sebagainya. Kemudian ada kesengajaan dengan keinsafan akan kemungkinan. Ini kemungkinan bisa kita bilang dia melakukannya di luar kendali emosi atau tidak. Oke, lanjut. Di sini kita akan bahas lagi ada unsur kealpaan. Unsur kealpaan itu bisa terjadi misalnya tak berhati-hati, kemudian dapat menduga, terus adanya kelalaian. Itulah unsur dari kelalaian itu sendiri. Nah, untuk unsur objektif, ini terpenuhi jika ada perbuatan manusia tentunya di dalam. Misalnya mau baik itu perbuatan aktif atau perbuatan pasif. Perbuatan pasif ini bisa kita lihat. Nah, kemudian ada akibat perbuatannya, dan selanjutnya ada sifat melawan hukumnya di dalamnya, dan terakhir ada keadaan-keadaan yang lainnya, misalnya keadaan memaksa ataupun keadaan mana kita karena ingin membalas dendam, itu bisa kita bilang sebagai keadaan. Oke, lanjut di sini slide 12. Kita sedikit membahas, sebenarnya ini bukan macam-macam delik, tetapi di sini adalah pembeda antara kejahatan dan pelanggaran. Nah, yang membedakannya apa? Perbedaan itu terdapat pada kuantitatif. Nah, selanjutnya di mana kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran. Jadi kejahatan ini diancam pidana dengan pidana yang lebih berat. Oke, lanjut. Selanjutnya ini tentang pemidanaan ya. Pemidanaan, kita bahas sedikit pemidanaan. Nah, tadi udah sempat kita singgung bahwa jenis pidana dalam KUHP itu ada dua, pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana pidana pokok ini ada pidana mati, penjara, kurungan, pidana bersyarat, pidana denda. Dan kemudian ada pidana tambahan itu apa aja? Penjemputan hak tertentu, perampasan barang, pengumuman putusan hakim. Oke. Next lagi. Nah, di sini tadi kita akan membahas pidana. Selain itu dalam pidana itu ada sanksi pidana, di mana sanksi pidana itu punya pengaruh pencegahan. Ini pidana ini sebagai pencegahan atau preventif ya, kita bilang. Nah, pengaruh ini tidak hanya ada bila sanksi pidana itu benar-benar diterapkan terhadap pelanggaran yang konkret, tetapi sudah ada gitu. Karena sudah tercantum dalam peraturan umum. Nah, perlu diingat bahwa sebagai alat kontrol ya, fungsi hukum pidana ini adalah sebagai subsidiar, yang artinya hukum pidana hendaknya baru diadakan apabila usaha-usaha lain kurang memadai. Nah, bisa kita bilang sifat subsidiar ini adalah sebagai hukuman pengganti. Hukuman pengganti yang mana bila usaha-usaha lain atau hukuman misalnya hukuman pokok yang sudah diberikan atau hukuman primer yang sudah diberikan tidak bisa memadai hukuman yang lainnya atas perbuatan dia, makanya lah diberikan hukuman atau kita bilang dakwaan subsidiar.
atau bisa bisa dibilang hukuman subsidiar juga, itu adalah sebagai pidana pengganti. Nah, sanksi yang tajam dalam hukum pidana membedakannya dari lapangan hukum yang lainnya. Lapangan hukum yang lainnya misalnya bisa kita membedakan antara primer tentang pembunuhan. Subsidiarnya apa? Pidana yang lainnya itu misalnya bisa berencana, bisa misalnya pembunuhan secara besar-besaran atau lain sebagainya. Nah, hukuman pidana ini sengaja mengenakan penderitaan dalam mempertahankan norma-norma yang diakui dalam hukum. Nah, oleh karena itulah mengapa hukum pidana ini harus dianggap sebagai ultimatum remedium, yaitu obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lain tidak mempan. Nah, dalam sanksi hukum pidana terdapat suatu yang tragis atau sesuatu yang menyedihkan gitu. Kenapa menyedihkan? Bisa kita bilang pidana ini adalah mengiris dagingnya sendiri, atau bisa bahasa lain itu pedang bermata dua. Apa sih yang dimaksud dengan pedang bermata dua ini? Bahwa hukum pidana yang melindungi benda hukum orang, misalnya hukum nyawa, harta benda, kehormatan dan yang lainnya, dalam pelaksanaannya ialah jika terdapat pelanggaran terhadap larangan dan perintahnya justru mengadakan suatu benda hukum si pelanggar sendiri. Jadi yang pada intinya pedang bermata dua itu pelaksanaannya itu terdapat pelanggaran terhadap larangan. Larangan ini ya misalnya tadi contohnya pembunuhan itu kan itu mengakibatkan nyawa orang. Nah, makanya lah kenapa disebut dengan pedang bermata dua atau mengiris dagingnya sendiri, karena kita membuat hukum pidana tersebut tapi kita ada sebagian orang tuh melanggarnya. Jadi menurut hemat saya di sini mengiris dagingnya sendiri itu bahwa hukum buku yang sudah tercatat, tercantum, terbilang misalnya tentang pembunuhan itu adalah daging kita, tapi kita melanggarnya sendiri sehingga dibilang dengan mengiris dagingnya sendiri. Nah, kemudian hukum pidana itu merupakan hukum sanksi belaka. Hukum pidana tidak membuat norma-norma baru. Norma-norma yang ada dalam cabang hukum lainnya dipertahankan dengan ancaman pidana. Nah, oleh karena itulah hukum pidana disebut sebagai accessory terhadap hukuman lainnya. Nah, sempat tadi kita menyinggung tentang subsidiar. Subsidiar itu apa? Hukuman pengganti. Nah, digunakan dalam membuat surat dakwaan biasanya. Nah, yang menggunakan kata subsidiar dinamakan dengan dakwaan subsidiar. Nah, apa itu lebih terperinci subsidiar? Itu bentuk dakwaan yang digunakan jika satu tindak pidana menyentuh beberapa ketentuan pidana lain, tetapi belum yakin pasti kualifikasi dan ketentuan pidana yang lebih tepat bisa dibuktikan. Jadi untuk mengetahui sifat dari subsidiar ini, yang pertama pasti sebagai hukuman pengganti. Nah, kemudian kita lihat sifat yang lainnya adalah bentuk dakwaannya. Bentuk dakwaannya itu dakwaan subsidiar itu terdiri dari beberapa lapisan, misalnya lapisan tujuan. Lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan lainnya. Nah, untuk yang kedua, lapisan yang disusun sifat subsidiar ya. Lapisan yang disusun secara berurutan mulai dari tindak pidana yang
diancam hukuman terberat sampai tindak pidana yang diancam hukuman paling rendah, pembuktian dalam dakwaannya ini juga harus dilakukan secara berurutan. Nah, dari lapisan paling atas, jika dakwaan di lapisan pertama tidak terbukti, barulah membuktikan dakwaan di lapisan selanjutnya. Kemudian yang ketiga, sifat dari subsidiar ini sendiri. Kita lanjut. Tadi kita sedikit menyinggung tentang pembuktian ya, membuktikan. Nah, membuktikan dakwaan primer, subsidiar ini ada jika kita terlebih dahulu membuktikan dakwaan primernya terlebih dahulu ya. Ya, ini soal pembunuhan berencana misalnya. Jika ternyata tindakan pidana pembunuhan berencana tidak memenuhi unsur atau tidak ada bukti, maka dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan subsidiar saat lapisan dakwaan tidak terbukti gitu. Nah, harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut. Namun, jika dakwaan primer ternyata terbukti, maka penuntut umum tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidiar atau lapisan dakwaan di bawahnya. Jadi subsidiar ini sifatnya secara terperinci itu sebagai hukuman pengganti. Tuh. Oke, lanjut. Nah, kita bisa lihat contoh pemakaian subsidiar ini sendiri. A melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap B sehingga dijerat dengan pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Namun ada dugaan bahwa tidak hanya melakukan pembunuhan biasa, melainkan pembunuhan dengan berencana. Nah, oleh karena itu, A juga bisa didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Nah, maka kita bisa lihat di sini dakwaan subsidiar disusun sebagai primer dan sekunder. Primernya itu pembunuhan berencana. Apa yang disebutkan pertama? Nah, itu adalah primernya adalah pembunuhan berencana. Sekundernya itu subsidiarnya itu apa? Tentang pembunuhan secara keseluruhan. Ini berbicara tentang keseluruhan. Nah, inilah yang dimaksud dari tadi subsidiar ini. Kita lihat sebagai hukuman pengganti. Ada beberapa lapisan atas apa yang sudah terjadi, misalnya tentang pembunuhan ini. Ada pembunuhan berencana, ada yang lainnya. Seperti itu. Kemudian kita masuk sekarang asas-asas hukum pidana. Asas hukum pidana ini akan saya bahas mungkin sedikit saja ya, Pak. Nah, dalam pasal 1 KUHP terbilang di situ tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. Nah, jika ada perubahan dalam perundang-undang ayat 2 perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Nah, apa saja sih tadi asas-asas yang terkandung dalam pasal 1 ini? Apa saja? Ada asas legalitas. Asas legalitas ini yang artinya atau bahasa lainnya itu nullum delictum nulla poena sine praevia lege poena, yang artinya hakim dilarang menciptakan hukum sendiri apabila ketentuan pidana dalam UU tidak mengaturnya gitu. Misalnya tentang apa ya? D30 maksudnya tentang penembakan perang itu. Misalnya antara ini hakim tidak bisa, ternyata perang ini kan mengakibatkan suatu pembunuhan,
Tapi si hakimnya ini membuat aturan hukum sendiri yang tidak sesuai dengan kasus atau tindakan pidana yang telah terjadi gitu. Nah, asas yang kemudian asas selanjutnya itu adalah asas legalitas. Maksud saya tidak berlaku surut. Artinya hukum pidana itu tidak berlaku surut atau mundur. Ada di pasal 1 ayat 1. Kemudian yang ketiga itu ada tetapi ditentukan dalam pasal 1 ayat 2, asas tersebut tidak secara mutlak dianut. Asas ini tidak secara mutlak dianut. Kemudian yang selanjutnya ada asas larangan penggunaan analogi. Nah, hukum pidana ini tidak dapat ditafsir secara analogi. Jadi, berlakunya suatu hukum pidana dihubungkan dengan tempat dan orangnya. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya, Pak. Kalau ada misalnya salah kata atau misalnya penjelasan yang tidak berkenan, tidak jelas, mohon maaf, Pak. Di sini saya hanya mencoba untuk yang pasti yang pertama memenuhi nilai dari mata kuliah hukum penitensier ini. Kemudian yang kedua ini saya di sini juga belajar mengulang kembali apa itu tentang subsidiar dalam hukum pidana. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, Pak. Biarlah tugas ini dapat Bapak terima dan menjadi pemenuhan tugas sehingga saya mendapatkan nilai yang terbaik di mata kuliah hukum Bapak, hukum penitensier Bapak Faris Farijal. Jadi oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.